Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, selanjutnya anak-anak, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gunanya untuk memperkuat rasa kecintaan tanah air kita. Oke, selanjutnya setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak Arif akan mengecek kehadiran anak-anak satu persatu. Dengan nama Abdi Wiratama Lesmana ada? Oh ada. Kemudian Akbar Bintang Raya ada? Ada. Rama Cahyo Pratama ada? Ada. Alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya masuk. Semoga besok pembelajaran selanjutnya anak-anak tetap masuk dan kondisi tubuh dengan fit dan siap menerima pembelajaran. Setelah absensi hari ini, anak-anak akan Bapak beri waktu 15 menit untuk pembiasaan literasi membaca. Silakan anak-anak nanti ambil buku di pojok sudut baca untuk anak-anak pilih dan buku yang kalian baca. Oke anak-anak, setelah membaca tadi, selanjutnya anak-anak akan mempelajari tema 2, subtema 1. Tema 2 apa sih judulnya Pak? Tema 2 judulnya adalah persatuan dalam perbedaan. Jadi sebuah perbedaan itu bukan menjadi halangan kita untuk bersatu. Dan subtema kita fokusnya hari ini tentang rukun dalam perbedaan. Tujuannya apa sih kita mempelajari rukun dalam perbedaan pada subtema 1? Nanti anak-anak itu bisa mengamati, menanya, mengeksplorasi, kemudian mengkomunikasikan, dan terakhir anak-anak bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya kita akan memulai masuki pembelajaran inti. Pak Arif punya sesuatu nih, kalian lihat. Nah, itu apa sih? Tahu nggak semuanya? Itu adalah bendera negara Indonesia. Bagus. Pak Arif mau bertanya dulu, kapan sih bendera ini dikibarkan? Tahu nggak kapan? Pastinya tahu ya. Bendera dikibarkan ketika waktu upacara hari Senin atau hari-hari peringatan tertentu. Selanjutnya, apa makna bendera merah putih? Apakah ada maknanya tentang warna merah dan warna putih? Tentunya ada. Nanti kalian akan mempelajari di pembelajaran selanjutnya. Oke, selanjutnya kalian bisa buka buku di halaman 1 tentang teks proklamasi. Pak Arif akan beri waktu kalian 1 menit untuk membaca teks tersebut. Oke, setelah membaca teks proklamasi, Pak Arif akan membentuk diskusi kelompok. Nanti satu kelompok terdiri dari sebangku aja, 1-2 orang yang nantinya akan membacakan beberapa pertanyaan dan jawaban dari hasil diskusi satu kelompok. Oke, setelah kelompok terbentuk, Pak Arif akan beri waktu kira-kira 2 menit untuk anak-anak bisa membuat pertanyaan dan satunya menjawab pertanyaan dari teman kalian. Oke, dimulai dari sekarang Pak Arif akan sambil jalan untuk melihat pekerjaan kalian. Nah, sudah selesai semuanya? Oke, selanjutnya Bapak akan panggil kalian satu untuk maju satu kelompok. Oke, silakan. Ananda Tama dengan Noval, silakan maju. Silakan dibacakan pertanyaan dan jawabannya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah memberikan pertanyaan tentang apa sih teks proklamasi. Nah, teks proklamasi sendiri adalah teks yang dibacakan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pada waktu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagus banget ya. Oke, selanjutnya anak-anak bisa membaca teks pada halaman 2 tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, Bapak kasih waktu buat kalian membaca. Waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, setelah membaca, anak-anak lihat di halaman 3 ada sebuah peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti anak-anak kayak tadi ya, kayak bersama kelompok mendiskusikan
bagaimana cara mengisi peta pikiran tersebut? Ada beberapa pertanyaan, ada apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nanti anak-anak membuat sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan tes. Nanti coba cari atau membuat sebuah pertanyaan yang jawabannya ada pada tes proklamasi kemerdekaan. Nanti Pak Arif akan berkeliling melihat. Setelah itu anak-anak akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan biar bisa dilihat oleh teman yang lain atau berdiskusi atau sharing dengan temannya. Oke, waktunya sudah habis ya untuk menjawab peta pikiran. Selanjutnya anak-anak Pak Arif akan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil peta pikiran yang sudah dibuat. Oke, dengan nama Najwa dan Aska, silakan maju. Oke, silakan dibacakan peta pikirannya. Oke, yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Najwa apa peristiwa penting pada tanggal 17 Agustus 1945. Dijawab oleh Najwa, terjadi peristiwa pembacaan tes proklamasi. Bagus ya. Oke, setelah anak-anak semua bisa menentukan peta pikiran yang terdiri dari beberapa pertanyaan tadi, tentunya nanti akan anak-anak jadikan satu menjadi sebuah tes yang utuh. Nah, selanjutnya anak-anak lihat di bawahnya, diskusikan peta pikiran dengan temanmu. Jadi nanti anak-anak menggabungkan apa yang sudah ditulis tadi di peta pikiran. Anak-anak baca ulang tesnya lagi, kemudian anak-anak bisa menentukan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah anak-anak bisa menulis makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pak Arif akan juga menjelaskan sedikit tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Satunya sebagai puncak perjuangan Indonesia, adanya pengakuan dari dunia luar. Kalau kita nggak proklamasi atau tidak membacakan tes proklamasi kemerdekaan, tentunya orang luar juga nggak bakal peduli ini apa, gitu ya. Jadi membacakan pengakuan dari negara luar itu juga penting. Menaikkan martabat bangsa dengan proklamasi kita itu menjadi bangsa yang sudah mandiri dan berdiri sendiri ya. Selanjutnya ada perjuangan sebagai negara baru. Terakhir, tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi proklamasi juga merupakan tonggak awal berdirinya suatu negara. Oke, tadi tentang proklamasi sudah kita bahas. Selanjutnya anak-anak buka halaman 5. Ayo mengamati tentang teks bunga teratai. Anak-anak bisa membaca dalam waktu 1 menit. Pak Arif akan kasih waktu 1 menit untuk anak-anak membaca teks tersebut. Nah, setelah membaca, tadi kan sudah dibentuk tiap kelompok. Pak Arif hari ini akan mengajak kalian untuk keluar melihat tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan kita atau sekitar sekolah kita. Oke, yuk kita keluar bersama. Oke, anak-anak selanjutnya mendiskusikan atau mencatat hal-hal penting dari adaptasi tumbuhan tersebut dan cara berkembang biaknya. Nanti anak-anak pilih satu tanaman yang nanti anak-anak bisa catat adaptasinya dengan lingkungan bagaimana. Nanti Pak Arif akan berkeliling membantu kalian. Kalau dirasa ada materi atau kalian kesulitan mencatat, itu ya silakan bekerja dari sekarang. Oke, semuanya anak-anak sudah dapat mencatat tumbuhannya masing-masing. Bagus. Oke, kita kembali ke dalam kelas untuk anak-anak mempresentasikan hasil catatan kalian tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Oke, let's go. Oke, selanjutnya sudah berkumpul di dalam kelas. Selanjutnya Pak Arif akan menunjuk satu teman kalian yang akan mempresentasikan catatannya ke depan. Oke, ada Ica dan Aska. Oke, silakan maju. Mau presentasikan apa? Oh, pohon jati. Bagus. Tadi sudah mencatat pohon jati ya. Oke, silakan presentasikan.
Oke, tepuk tangan buat hasil pekerjaan teman kalian tentang ciri dan adaptasi dari pohon jati. Bagus. Ciri dari pohon jati apa? Besar, pohonnya besar, bagus. Daunnya terus lebar-lebar. Oke, bagus banget. Terus adaptasinya tadi juga dijelaskan bahwa kenapa bentuk pohon jati itu daunnya lebar dan kenapa kok selalu gugur saja Pak kalau musim panas? Ya, bagus. Jawabannya tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mempertahankan hidupnya pohon jati menggugurkan daunnya. Karena daun pohon jati itu kan lebar, maka penguapannya juga lebar kayak yang di bunga teratai tadi. Makanya bunga teratai hidupnya di air untuk memperkecil penguapan. Pohon jati juga seperti itu, menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Bagus. Tepuk tangan buat kalian semua yang sudah mempresentasikan pembelajaran hari ini, baik tadi proklamasi maupun tentang adaptasi dari tumbuhan tentunya. Oke ya. Oke, selanjutnya tadi hari ini kita belajar apa aja sih hari ini? Satu, belajar tentang bagus teks proklamasi kemerdekaan. Tadi awal Pak Arif membawa sebuah bendera kita merah putih. Tentunya ada maknanya, merah berarti berani, putih berarti suci. Bagus. Manfaat proklamasi, ya tadi sebagai kayak pengakuan dari dunia lain, sebagai tonggak sejarah ataupun yang lain-lain yang sudah kalian pelajari tadi. Yang kedua, yang ketiga maksudnya anak-anak tadi sudah belajar membaca dulu tadi tentang bunga teratai, kemudian anak-anak keluar untuk mencari tumbuhan yang akan dicatat atau dianalisa. Selanjutnya anak-anak mempresentasikan ke depan. Bagus, semuanya bagus-bagus hasilnya, tidak ada yang buruk. Tetapi karena semangat kalian itu bagus untuk bekerja keras, Pak Arif akan melakukan penilaian hasil belajar kalian. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita pelajari baik Pak Arif maupun kalian bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Oke ya. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Hari ini tetap semangat ya. Oke, kita akan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mbok semangat. Ngono loh ya. Seperti itu tepuk semangat dari kita. Oke, saya akhiri bersama Pak Arif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.